Assalamualaikum kawanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk kawan. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita: Legenda Raja Serigala. Bab 919. Tejasvi sontak mengerutkan kening. Katakan, sebelum berangkat ke Gunung Kaliputi, aku mau pinjam sejumlah buku proses kultivasi lagi. Teguh ingin segera memberikan teknik-teknik proses kultivasi itu kepada bayangan dan lainnya untuk dipraktikkan. Makin cepat mereka menerobos ke alam bela diri, tentu makin cepat juga mereka dapat membantunya. Nggak masalah, jawab Tejasvi tanpa ragu. Baiklah. Teguh merasa lega, lalu kembali bertanya, gimana kalau kita ketemu di pintu masuk Gunung Kaliputi 2 hari lagi? 2 hari lagi, ya. Boleh. Tejasvi menyanggupi dengan senang hati. Kini, semuanya telah disepakati. Selanjutnya, Teguh memberi tahu Sena mengenai buku-buku proses kultivasi apa saja yang telah dia pilih tadi. Meminta bantuan wanita itu untuk mengambilkannya. Teguh. Sena menyerahkan setumpuk buku proses kultivasi kepada Teguh seraya berkata, kamu masih belum pulih benar dari cederamu. Tapi, kamu adalah orang penting yang bisa memahami lukisan dinding. Kakek memintaku untuk ikut denganmu. Jadi, kita bisa saling membantu. Teguh tentu tidak merasa keberatan sama sekali. Keduanya kembali ke ibu kota bersama-sama dan segera menemui bayangan. Kak Teguh. Wajah gelap bayangan tampak senang. Ini untukmu. Teguh memberikan salah satu buku proses kultivasi yang dipilihnya dengan cermat kepada bayangan, kemudian berpesan, pilihlah tentara terbaik di pasukan serigala. Tentara yang punya kekuatan, bakat, dan karakter paling unggul. Dorong mereka untuk berlatih dengan giat supaya bisa mengolah ki dan menerobos ke alam bela diri sesegera mungkin. Akan lebih baik kalau kamu bisa membentuk sebuah tim tempur bela diri kuno milik pasukan serigala. Buku Rahasia Alam Bela Diri. Tim Tempur Bela Diri Kuno. Kedua hal itu berhasil meningkatkan antusiasme bayangan hingga tak mampu berkata-kata. Selama ini, dia selalu mengikuti Teguh. Membantunya untuk menyelesaikan masalah, mencegah berbagai ancaman, serta menggagalkan berbagai konspirasi musuh. Namun, seiring dengan makin kuatnya musuh Teguh, terutama para ahli alam bela diri yang datang belakangan ini, bayangan dan pasukan serigala jadi merasa tak berdaya. Pertempuran di markas keluarga Yadira adalah contoh nyatanya. Hal ini membuat bayangan tersadar, mereka perlu meningkatkan kualitas diri agar tetap bisa menjadi tangan kanan Teguh. Namun, latihan kultivasi untuk mengolah ki sangat sulit dilakukan. Banyak Grandmaster dan Grandmaster Agung di pasukan serigala yang berlatih siang dan malam. Namun, tak ada dari mereka yang berhasil menembus ambang batas kekuatan tersebut, sehingga mereka semua menjadi sangat frustrasi. Dengan buku-buku rahasia ini, semuanya akan berbeda. Kak Teguh, jangan khawatir. Bayangan menerima buku rahasia proses kultivasi alam bela diri tersebut, kemudian menepuk dadanya penuh semangat dan berkata, ini berhubungan dengan hidup dan matinya pasukan serigala. Aku pasti akan melakukannya sebaik mungkin. Aku yakin dalam waktu dekat, kita pasti bisa membentuk tim tempur bela diri kuno milik pasukan serigala. Bayangan berusaha meyakinkan Teguh. Teguh menepuk pundaknya sembari tersenyum tipis. Aku percayakan tugas ini kepadamu. Kamu bisa pilih orang dan membuat pengaturan sendiri. Jangan ragu, baik. Setelah selesai memberikan instruksi, Teguh dan Sena bergegas meninggalkan ibu kota dengan pesawat khusus. Sementara itu, di kota Senggigi, Elang Hitam, Harton, dan Jesa sudah menunggu di bandara. Yang Mulia Raja Serigala. Ketika melihat Teguh lagi, Elang Hitam tak mampu menahan rasa harunya. Aku tahu kamu nggak akan mati begitu saja. Hari itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Teguh terjatuh ke dalam lava. Namun, dia yang tak bisa berbuat apa-apa pun terpaksa kembali bersama Sekte Obat-obatan untuk memberi tahu bayangan. Kemudian, dia kembali ke kota Senggigi. Teguh hanya mengulum senyum, tak membahas masalah ini lebih lanjut. Kemudian, Teguh mengeluarkan buku rahasia proses kultivasi yang sesuai dengan karakter ketiganya dari saku. Terima kasih atas bantuan kalian bertiga selama ini, ya. Ini adalah buku rahasia proses kultivasi,
bisa membimbing kalian untuk berlatih kultivasi Ki hingga bisa menembus alam bela diri dengan cepat. Ki. Alam bela diri. Bola mata elang hitam seketika bergetar kala mendengar dua kata itu. Dia sudah melihat dan merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan master alam bela diri. Elang hitam turut merasakan ketidakberdayaan yang jauh lebih kuat dibandingkan saat menghadapi bayangan. Karena itu, dia makin mengidamkannya. Bab 920. Begitu ada kesempatan di depan mata. Mana mungkin mereka bisa berlaga tenang tanpa menunjukkan rasa senangnya sama sekali. Harton dan Jessa saling bertukar pandang. Keduanya melihat keinginan dan antusiasme yang sama di mata masing-masing. Tapi, aku ada satu syarat sederhana. Teguh menatap ketiganya sekilas, lalu melanjutkan, setelah menerima buku rahasia proses kultivasi ini, kalian harus setia padaku dan bergabung dengan organisasiku. Mau mendapat buku proses kultivasi ini ataupun enggak, aku memang sudah lama ingin bekerja denganmu. Elang hitam sontak terkekeh. Dia segera mengambil buku pilihannya dari tangan Teguh dan terus membelainya dengan lembut. Persis seperti sedang membelai wajah kekasihnya. Sialan. Bocah ini sangat tidak tahu malu. Ekem. Elang hitam benar. Sebenarnya, kami juga nggak terlalu tertarik pada buku proses kultivasi ini. Dapat bekerja untuk Raja Serigala dan melayani rakyat adalah tujuan utama kami sebagai dokter jenius. Sebagai dokter, mengikuti Raja Serigala dan membawa manfaat bagi rakyat adalah tujuan utama dalam hidup kami. Jessa dan Harton saling bertatapan sejenak, lalu segera mengambil buku rahasia dari tangan Teguh sembari meyakinkannya dengan penuh semangat, tepat setelah menerima buku rahasia. Tatapan mereka pada buku rahasia itu terasa sangat intim. Bahkan, lebih intens dari momen mereka menikmati malam pengantin puluhan tahun lalu. Apa boleh buat, ketiganya sudah terlalu lama ada di tahap puncak Grandmaster. Mereka selalu merindukan, juga memimpikannya saat-saat seperti ini. Begitu ada kesempatan di depan mata, mana mungkin mereka akan melewatkannya, sebaliknya. Sikap dan kegesitan ketiganya membuat Teguh agak tersentak. Dengan kekuatan dan bakat kalian, seharusnya waktu setengah bulan sudah lebih dari cukup untuk mengolah Ki, jelasnya. Saat itu terjadi. Segeralah pergi ke ibu kota dan temui bayangan untuk melapor. Siap. Ketiganya menjawab serempak. Setelah semuanya beres, ketiganya pun pergi dengan senyum lebar sambil membawa buku rahasianya masing-masing. Teguh. Sena hampir tak bisa menahan tawanya sebelum berujar, kamu benar-benar punya banyak orang berbakat, iya. Itu benar. Teguh ikut tersenyum. Tak lama setelah bayangan, elang hitam, dan lainnya menembus alam bela diri, dia akan memiliki orang-orang andal, sehingga tak akan tertekan setiap saat. Kita mau kemana sekarang? Klinik obat Husada. Usai bicara, Teguh mengajak Sena ke arah yang diingatnya. Di klinik obat Husada, sejak kembali dari konferensi ilmu medis, di bawah pimpinan Rina, keluarga Yulianto sukses menjadi pemenang terbesar dalam 20 tahun terakhir. Hal ini turut membuat keluarga Yulianto dan grup Jagaraga makin menguat. Di sisi lain, meski hanya meraih peringkat 10 besar dalam lomba, Pak Husada tetap berhasil menunjukkan bakat dan keterampilannya, sehingga menarik perhatian publik di Serenara. Hal inilah yang membuat klinik obat Husada makin berkembang pesat dan kuat. Pasien dari provinsi dan kota di sekitar datang silih berganti, membuat antrean di depan klinik obat Husada makin panjang. Teguh dan Sena melangkah masuk. Pak Husada sedang melakukan pemeriksaan di ruangannya. Sementara itu, Hanum sedang memberi suntikan kepada salah satu pasien di ruang kecil sebelahnya. Dengan pengetahuan dan keterampilan medisnya, dia sangat membantu di sini. Jangan suntik di sana. Teguh mendekat, kemudian memberi petunjuk, lebih baik kamu tempatkan jarumnya di titik akupuntur yang ada di bagian dada. Bab 921. Suara yang tiba-tiba datang itu terdengar sangat tidak asing. Tangan Hanum gemetar, lalu dia mengangkat kepalanya. Tampak wajah yang sangat dia kenal, wajah yang selalu Hanum pikirkan dan membuatnya gelisah. Kamu itu siapa? Lalu, Hanum itu siapa? Dia yang lagi kasih akupuntur, kenapa kamu yang atur-atur? Seorang asisten yang membantu Hanum tidak bisa menahan diri. Dia sudah siap mencecar Teguh. Akan tetapi Hanum langsung menyadarinya, lalu menekan titik akupuntur pasien untuk memeriksa apakah ada masalah.
Lantas, dia berbalik senang seraya mendekati Teguh. Wajah Teguh terpantul dengan jelas pada sepasang mata jernihnya bagai bulan sabit yang kilaunya tak terhingga. Dia berseru manis, "Kak Raja Serigala." Suara yang jernih dan merdu, bagai kicauan burung di pagi hari. Raja Serigala. Saat dua kata itu diucapkan, seantero klinik obat Husada menjadi heboh. Ya Tuhan, dia Raja Serigala serenara. Hahaha, aku bisa pamer ke semua orang kalau aku pernah menyaksikan sendiri kehebatan Raja Serigala. Nggak sia-sia aku pergi ke klinik obat Husada. Astaga, ternyata dia Raja Serigala. Aku harus ambil foto buat pamer di status. Buat bukti aku pernah melihat Raja Serigala dengan mataku langsung, hahaha, semuanya memasang reaksi takjub atas kehadiran Raja Serigala. Setelah melalui pertempuran dengan tentara Sekutu Barat dan pertempuran mempertahankan ibu kota, Raja Serigala sedang berada di puncak popularitasnya. Di bawah kendali Teja, tidak ada lagi orang-orang yang menyebarkan informasi untuk mencemarkan namanya. Pada akhirnya, Teguh pun lebih populer di kalangan masyarakat daripada Kaisar. Reaksi orang-orang yang ada di klinik saat ini memang sangat dimaklumi, Raja Serigala. Ketika si asisten mendengar bahwa dia adalah Raja Serigala, dia langsung memucat ketakutan. Bulir-bulir keringat membanjiri wajahnya. Maafkan saya. Maaf saya terlalu bodoh dan berkata kasar kepada Anda. Teguh melirik padanya, membuat seluruh tubuhnya terasa panas dingin. Ilmu pengobatan itu sangat luas. Nggak ada yang berani asal mengaku sudah menguasai semua rahasia atau mengaku belum pernah melakukan kesalahan, kata Teguh dengan tenang. Benar, benar sekali. Orang itu berkata dengan patuh, saya paham, mohon maaf. Teguh tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanum melihat orang itu sekilas, dalam hati mengingat-ingatnya dengan baik. Berani berkata kasar kepada Teguh. Dia putuskan untuk memecat orang ini hari ini juga. Kak Raja Serigala. Hanum mengalihkan pandangannya dan menatap Teguh dengan senyum manis. Kamu pulang ke sini dari ibu kota karena ada sesuatu. Ada yang perlu aku bantu. Teguh pun menjawab, aku kebetulan ada urusan sama kakekmu. Oke, biar ku panggilkan. Tidak lama kemudian, Hanum keluar bersama Pak Husada. Melihat Teguh, Pak Husada memberi salam dan berkata, Teguh, lama nggak ketemu. Teguh memang Raja Serigala. Namun, dia selalu ingin memanggilnya dengan panggilan yang lebih akrab. Lama nggak ketemu. Setelah berbasa-basi sebentar, Teguh mengeluarkan sebuah resep obat dan berkata, Pak Husada, kalau kamu ada waktu, tolong bantu buatkan aku obat dari resep ini. Teguh mendapatkan resep obat ini usai memahami kitab kultivasi. Resep ini ditujukan untuk para orang tua guna memperpanjang umur. Efeknya jauh lebih baik daripada pil panjang umur yang pernah dia buat sebelumnya. Teguh menyiapkan ini khusus untuk Yoga Yulianto. Bisa. Pak Husada mengangguk-anggukkan kepala, lalu membuka resep obat itu. Hanum mendekat dan melihat sejenak, lalu berujar dengan penuh antusias, Kak Raja Serigala, silakan lanjut bicara dengan kakek. Obatnya biar aku yang bantu buatkan. Melihat betapa semangatnya dia, Teguh tentu tak akan menolak. Gadis ini, melihat Hanum berjalan menjauh dengan langkah riang gembira, tanpa sadar Pak Husada tersenyum pahit. Pak Husada, bagaimana kabar terkini Kota Senggigi? Tanya Teguh basa-basi, Kota Senggigi. Pak Husada dengan jujur menjawab, semuanya masih lumayan stabil. Sejak terakhir kali kasus orang hilang dan wabah itu, nggak ada masalah berarti. Perang yang waktu itu nggak melibatkan wilayah selatan, jadi semuanya baik-baik saja. Teguh mengangguk. Karena Teguh sudah begitu lama tinggal di Kota Senggigi, jadi dia punya sedikit rasa peduli pada tempat ini. Semuanya baik-baik saja, membuatnya merasa lega. Oh, ya. Pak Husada berkata lagi, aku sudah mempelajari semua resep obat yang kamu beri sebelumnya dan memberikan pengobatan yang sesuai untuk para prajurit yang terluka, orang tua dari prajurit yang gugur, dan lainnya. Reaksinya cukup baik. Mereka juga selalu diperiksa dan dirawat secara teratur. Untuk sekarang, Kota Senggigi menjadi terdepan di dunia dalam hal pengobatan ini. Bab 922. Teguh seketika merasa takjub. Penanganan prajurit yang terluka dan keluarga prajurit yang gugur selalu menjadi prioritas utama Teguh. Pak Husada sudah sangat baik melakukan semua ini sebagai seorang dokter sipil. Pak Husada, kamu sangat perhatian.
Lantas, Teguh membungkukkan badannya kepada Pak Husada. Teguh jarang memberi hormat kepada orang lain. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Pak Husada saat ini sangat layak mendapat penghargaan. Memang sudah tugasku sebagai seorang dokter di kota Senggigi. Pak Husada bicara begini, sementara cahaya berkilauan tampak di matanya sembari dia tersenyum. Raja Serigala di depannya ini juga orang yang semacam itu. Peduli dengan kondisi rakyat. Para tentara sangat mengaguminya. Sejak zaman kuno hingga sekarang, hanya sedikit orang yang bisa meraih pencapaian seperti ini. Pak Husada merasa tergerak karena ketulusan hati Teguh dan merasa bahwa usahanya selama beberapa hari ini tidak sia-sia. Pak Husada, Teguh jadi terpikirkan sesuatu dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat dari dalam saku bajunya. Ini teknik akupuntur baru yang aku temukan secara kebetulan belum lama ini. Semoga setelah kamu mempelajarinya, kamu bisa memberikan manfaat bagi semua orang dan menyembuhkan segala macam penyakit. Ilmu akupuntur ini juga dia peroleh dari kitab kultivasi, berisi banyak metode luar biasa dan sulit dijelaskan di dalamnya. Sekumpulan metode langka yang tidak mudah didapat. Teguh merasa percaya diri ketika menyerahkannya kepada orang yang berbakat dan berbudi luhur seperti Pak Husada. Terima kasih banyak. Pak Husada tersenyum gembira dan membuka kertas itu, tetapi ekspresi wajahnya sontak berubah. Dia segera terpikat dengan metode luar biasa yang tertulis di sana dan sangat fokus sampai lupa segalanya, Kak Raja Serigala. Pada saat yang sama, Hanum keluar membawa obat yang dia buat. Ini obat yang kamu minta. Oke, Teguh mengangguk, mengambil obatnya, lalu bersiap-siap pergi bersama Sena. Namun, siapa sangka, Hanum merasa kurang puas dengan satu jawaban singkat itu. Ketika Teguh berbalik, Hanum memanggilnya lagi, Kak Raja Serigala. Langkah Teguh terhenti, lalu balas bertanya, ada apa, Hanum? Aku. Hanum mengumpulkan keberanian dan berkata, aku akhir-akhir ini belajar masak banyak makanan. Kalau kamu punya waktu, mampir lagi ke sini, coba masakanku. Teguh terdiam sejenak. Kalimat ini terdengar sangat akrab untuknya. Hanum pernah mengatakan hal yang sama belum lama ini. Oke. Teguh tidak melihat pada Hanum. Dia hanya mengangguk, lalu berbalik pergi, Kak Raja Serigala. Aku tunggu kedatanganmu. Saat Teguh berjalan melewati pintu, Hanum berkata sekali lagi dengan penuh harapan dari belakangnya. Teguh terhenti sejenak, kemudian melanjutkan langkahnya keluar dari klinik membawa obat, di tepi jalan. Cek. Sena tiba-tiba mendecakkan lidah dan berkata dengan riang, saat pria itu bilang kamu memikat hati para wanita kemanapun kamu pergi, aku masih nggak percaya. Tapi, sekarang aku percaya. Semua wanita jatuh hati tanpa terkecuali. Teguh kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana caranya harus membantah, bisa dikatakan. Hanum hanya salah satu dari mereka. Jika Sena melihat Widya, Sinta, dan yang lain-lainnya, entah apa yang akan dia pikirkan. Sementara itu, di kediaman keluarga Yulianto, langkah kaki Teguh mendadak berhenti di depan gerbang. Melihat ke arah bunga-bunga dan pohon di depan yang tidak berubah sama sekali. Seolah-olah baru kemarin dia ke sini. Teguh mendesah dalam hatinya. Musim silih berganti seperti biasa dan pemandangannya masih tetap sama, namun, begitu banyak hal telah berubah. Meski begitu, Teguh masihlah Teguh yang sama seperti dulu. Saat terakhir datang, dia masih suami Rina dan menantu keluarga Yulianto. Namun, sekarang, menjadi kali pertama Teguh kembali ke sini sejak bercerai. Kenapa? Masih ragu. Melihat raut wajah Teguh, Sena pun meledeknya. Teguh tidak menjawab, hanya menarik pandangannya kembali dan mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan maju. Tok, tok, tok. Teguh mengangkat kepalan tangannya, sekali lagi mengetuk pintu gerbang kediaman keluarga Yulianto. Bab 923. Kret. Tidak lama kemudian, pintu gerbang kediaman keluarga Yulianto terbuka. Kepala pelayan yang membukakan pintu terkejut melihat Teguh dan seketika terdiam. Tek, Raja, Tuan Muda. Bibir sang kepala pelayan gemetar tanpa henti, merasa salah panggil hingga 3 kali berturut-turut. Akhirnya, dia memilih panggilan terakhir ini, merasa bahwa ini merupakan panggilan yang paling cocok. Teguh tersenyum simpul. Tuan Muda kembali. Tuan Muda kembali. Kepala pelayan itu bergegas lari ke dalam rumah sambil berteriak penuh semangat.
Mendengar perkataannya, kediaman keluarga Yulianto berubah ramai dan orang-orang berhamburan keluar. Teguh. Teguh, kamu sudah pulang. Syukurlah, akhirnya kamu pulang. Orang yang berlari paling depan adalah Yoga. Yoga tampak sedikit lebih tua dari sebelumnya, tetapi langkah kakinya sangat gesit, terutama setelah melihat Teguh. Dia ingin memiliki 2 kaki tambahan agar bisa berjalan lebih cepat. Senyum di wajah tua itu penuh kehangatan yang dapat mencairkan embun musim gugur dan salju musim dingin. Zakir, Rina, dan keturunan generasi kedua serta ketiga dari keluarga Yulianto juga datang. Rina khawatir kalau kakeknya terjatuh, jadi dia menggandengnya dan berlari bersama kakek Yoga. Melihat situasi ini, Teguh juga cepat-cepat berjalan ke arahnya. Sena otomatis mengikuti di belakangnya. Awalnya, Rina tidak menyadari kehadiran Sena. Namun, setelah kini melihatnya, dia pun terkejut. Ada ekspresi aneh yang bersarang di mata jernihnya, wanita ini. Bukankah wanita yang identitasnya pernah dia pakai guna menyamar atas perintah guru? Sena Sabel, putri suci sekte obat-obatan. Namun, Rina bukan lagi Rina yang dulu, sekarang, dia mengingat identitasnya dan langsung berpura-pura tenang seolah-olah tidak tahu menahu. Sayangnya, dia juga tidak tahu bahwa Sena adalah wanita cerdas yang pandai mengamati secara detail. Dia bisa tepat menangkap perubahan ekspresi yang hanya tergambar sekilas di wajah Rina. Meski dia tidak tahu alasan Rina tampak terkejut saat melihatnya, dia tetap bisa menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Tentu saja, Sena juga tidak menampilkan apa-apa di wajahnya. 2 wanita itu berdiri dengan pikiran masing-masing. Suamiku, kamu sudah pulang. Rina tidak yakin ada hubungan apa antara Sena dan Teguh. Mengetahui Teguh yang tinggal di sekte obat-obatan saat ini, dirinya merasa Teguh pasti berhubungan dengan Sena. Oleh karena itu, dia memanggil Teguh dengan panggilan itu, entah disengaja atau tidak, untuk mengingatkan wanita itu atas posisinya. Teguh mengernyitkan kening, tetapi dia tidak bisa membantah di hadapan seluruh keluarga Yulianto, terutama di hadapan kakek Yoga. Dia hanya membalas sapaan Rina dengan anggukan ringan. Kemudian, dia memberikan obat yang dipegangnya kepada kakek Yoga. Kakek Yoga, ini ada obat tambahan yang kusiapkan khusus buatmu. Setelah memakannya, tubuhmu bisa lebih kuat lagi. Kamu ini. Yoga bahagia melihat Teguh masih peduli akan kesehatannya. Lantas, Yoga menepuk bahu Teguh keras-keras dengan mata penuh semangat, kemudian mengisyaratkan Zakir untuk mengambil obatnya. Bagaimana kabarmu hari ini? Yoga bertanya penuh perhatian, lalu melanjutkan, mulai dari pertempuran besar di wilayah barat, pengadilan kaisar palsu, hingga pertempuran mempertahankan ibu kota. Semuanya memang prestasi yang luar biasa, tapi kamu pasti lelah. Beruntung, dia tidak tahu tentang 4 keluarga seni bela diri kuno, jadi kekhawatirannya tidak bertambah banyak. Teguh tersenyum. Kakek Yoga, aku baik-baik saja. Yang bekerja keras di medan perang sebenarnya para tentara. Aku cuma mengatur jalannya, jawabnya agak sedih. Jadi, yang seharusnya dipuji adalah para tentara yang gugur di medan perang. Semua ini datang dari hati Teguh yang paling tulus. Yoga termenung, kemudian melirik Rina di sebelahnya dan berkata, omong-omong soal tentara. Rina juga banyak membantu untuk Menara Jayandara beberapa waktu belakangan, nggak cuma berkomunikasi aktif dengan pemerintah kota untuk memastikan mereka segera menyelesaikan urusan uang santunan untuk tentara. Dia juga beberapa kali pergi secara pribadi ke Menara Jayandara untuk memeriksa dan merawat tentara yang terluka. Selain itu, dia juga memanfaatkan reputasinya beberapa kali guna menggalang sumbangan amal, lalu menyumbangkan semua hasilnya kepada Perhimpunan Martir. Baru-baru ini, dia punya rencana bergabung dengan para ahli di bidang kedokteran dari kota Senggigi untuk mengadakan klinik amal secara berkala bagi para tentara yang terluka dan keluarga tentara yang gugur di wilayah kota Senggigi. Akhirnya, Yoga menutup penjelasannya dengan emosional. Rina sungguh bekerja keras dengan seluruh kemampuannya untuk semua ini. Sambil mengucapkan kalimat ini, dia tidak lupa melihat ke arah Teguh dan mengamati sorot matanya. Selama ini, Yoga sangat suka dengan Teguh dan tidak pernah luput untuk selalu menciptakan kesempatan guna mempersatukan dirinya dengan Rina. Dia berharap, Teguh dapat berubah pikiran usai mendengar dia menceritakan semua usaha dan dedikasi Rina. Teguh memang sangat terharu mendengarnya.
Dia berkata kepada Rina dengan nada serius, mewakili para tentara Serenara dengan jumlah yang nggak terhitung, aku mengucapkan terima kasih kepadamu dari hatiku yang paling dalam. Ekspresi wajah keluarga Yulianto samar-samar berubah, Teguh tetap bersikap asing kepada mereka. Menganggap dirinya sebagai orang luar. Jika Teguh masih menganggap keluarga Yulianto sebagai keluarga sendiri, apakah perlu baginya mengucapkan terima kasih? Wajah Yoga dan Rina tampak sedikit murung. Bab 924. Jadi, melihat situasinya, Zakir segera berkata seraya tersenyum lebar, Teguh, perjalanan dari ibu kota pasti melelahkan. Duduk-duduk dulu sebentar, biar aku masakkan beberapa hidangan spesial untukmu. Kita bincang-bincang dan bertukar kabar. Sebelumnya, ketika Teguh diadili oleh Kaisar Palsu, Zakir menghadapi Raja Serigala yang berada di ambang kehancuran ini dengan rasa takut dan khawatir jika keluarga Yulianto akan terlibat, bahkan terancam ikut hancur. Namun, kini Teguh telah mengungkap rencana jahat Kaisar Palsu dan memimpin pasukannya ke timur, mengalahkan Kaisar Palsu dan mengembalikan Kaisar ke tahtanya. Wilayah utara, wilayah tengah, wilayah timur, semuanya berada di bawah kendali pasukan Serigala. Teguh adalah orang yang memiliki kuasa atas segalanya. Bahkan, asal dia mau. Hanya dengan satu perintah saja, 1 juta pasukan elit di bawah komandonya bisa memenangkan pertempuran dan mengubah takdir Serenara hanya dalam sekejap. Kekuasaan yang begitu besar, status yang begitu tinggi. Sekali lagi, Zakir merasa tertarik. Zakir ingin mendekati Teguh. Jika dia berhasil, bukan tidak mungkin keluarga Yulianto menjadi keluarga terkemuka nomor 1 di Serenara, sangat menggiurkan. Godaan sebesar ini, mana mungkin Zakir menahan diri? Betul sekali. Rosa mengangguk dan menambahkan, kakak ipar, kamu sudah jauh-jauh datang kemari. Ayo kita makan bersama. Kemarin saja, kakek masih bicara soal kamu, loh. Teguh. Tahu, enggak. Sejak kamu meninggalkan keluarga Yulianto, kakek nggak bisa tidur nyenyak. Makan nggak enak, minum nggak enak, selalu kepikiran kamu. Teguh. Lagi pula, kamu sudah sampai di sini. Ayo minum-minum sedikit sama kakek. Dia menunggu kamu pulang setiap hari. Kamu nggak mau kakek kecewa, kan? Teguh. Seluruh permintaan benar-benar terdengar riuh. Semua orang dari keluarga Yulianto bersemangat untuk angkat bicara, tanpa memberi kesempatan menolak bagi Teguh. Teguh menghela napasnya dengan lemah, baiklah kalau begitu. Zakir berpikir, Teguh mengalah karena bujukan mereka dan segera mengatur orang-orang dari keluarga Yulianto. Kediaman keluarga Yulianto menjadi sangat ramai seketika karena Teguh. Semua orang sibuk. Teguh berjalan-jalan seorang diri di kebun, pohon beringin, meja batu. Dulu, di sini, Teguh bermain catur bersama kakek Yoga. Saat ini, semua telah kembali ke tempat asalnya. Teguh berhenti sejenak. Tangan kanannya menyentuh meja batu itu dan mengelus-elusnya dengan lembut, berusaha mengingat suara riang gembira kakek Yoga saat itu. Sena dan Rina mengikuti di belakang, Teguh. Rina diam sejenak sebelum bertanya, gimana keadaan kamu akhir-akhir ini? Ada masalah yang menyulitkanmu? Rina tahu. Teguh jatuh ke tangan keluarga Yadira, lalu dipaksa untuk mencari harta karun milik keluarga Sabel. Dia pasti melalui berbagai pengalaman yang menegangkan. Rina sangat ingin Teguh berbagi pengalaman ini dengannya, bukan diam 1000 bahasa seperti ini, Teguh selalu menanggung masalahnya sendiri. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pertanyaan Rina, dia hanya menjawab dengan santai, aku baik-baik saja, baik-baik saja. Rina tersenyum getir dalam hatinya. Akhirnya, mereka berdua telah berpisah sangat jauh. Omong-omong, Teguh melirik ke lantai atas, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata kepada Rina, aku masih punya urusan lain, jadi aku nggak bisa makan di sini, Pandangan mata Rina tampak makin redup. Namun, kali ini dia bersikap sangat patuh. Kalau memang kamu masih sibuk, nggak apa-apa pergi lebih dulu. Ucap Rina, Teguh mengangguk dan berjalan menuju gerbang depan. Sena mengikuti dalam diam. Rina juga mengikuti dalam diam. Sampai di gerbang dan Teguh hampir keluar, Rina akhirnya tidak bisa menahan pikirannya lagi dan berseru, Teguh, kamu benar-benar mau pergi sekarang? Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Cerita bersambung.